Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Genshin Raken Desita volume 4 part 4. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Satu hari kemudian, setelah pertemuan Fran dengan Raja Purbala, festival malam bulan Maret telah dimulai. Fran dan Jisoo keliling kota, semua toko buka 24 jam. Semua orang berkumpul, bangsawan, rakyat jelata, petualang, mereka semua menikmati keramaian. Fran berjalan sambil menggendong banyak makanan, namun tak lama kemudian datanglah seorang pria dengan pakaian compang-camping. Dia songong lalu menabrak seorang gadis dan juga Fran. Fran memandangi makanannya yang terjatuh akibat tertabrak dengan niat membunuh. Seorang penjaga toko menolong Fran. "Nona muda, apakah kau baik-baik saja?" Fran menjawab, "Ya, aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menolong." Setelah itu, Fran berjalan menerobos semua kerumunan mengejar pria tersebut, lalu menarik bajunya dengan berkata, "Weh brengsek, berhenti. Weh orang bodoh, apa yang kau lakukan dengan makananku? Aku akan membunuhmu." Namun orang tersebut tidak peduli kepada Fran, dia pun terus berjalan. Melihat itu, amarah Fran langsung meningkat. Tanpa basa-basi, Fran menendang pria tersebut hingga terpental jauh. Kekejaman mutlak dimulai. Fran mendekat, lalu mensembuhkan, lalu diajar lagi, sembuhkan lagi, diajar lagi. "Orang bodoh, kau telah melakukan kejahatan besar." Pria tersebut ketakutan dan meminta maaf, lalu berjanji akan mengganti makanannya. Namun semuanya sudah terlambat. Fran semakin kejam. "Aku akan menunjukkan kepadamu neraka." Tapi nasib pria itu beruntung. Menyingkir kota berlari menuju tempat keributan. Jisoo meminta Fran agar cepat lari dari sini. 3 jam kemudian matahari telah terbit. Fran dan Jisoo memutuskan untuk pergi menuju Haon. Setelah sampai di Haon, Fran sangat terpukau. Lautan hutan terlihat, pohon-pohon besar menjulang tinggi, terlihat sangat indah. Suara aura monster terdengar dan terasa. Fran dan Urushi sudah tak sabar. Jisoo, sudah waktunya menjadi lebih kuat. Mari kita berburu monster dan menimbun daging. Namun sebelum itu, Jisoo mengingatkan Fran, kita tidak punya banyak waktu. Beratus kita daging monster untuk festival memasak." "Baiklah Jisoo, aku mengerti." Fran menaiki Urushi lalu terbang menuju tengah hutan. Dari atas, Fran sangat bahagia saat melihat pohon ajaib yang mengeluarkan mana yang sangat indah. "Jisoo, pohon itu sangat indah. Ini pertama kalinya aku baru melihat pohon itu." Jisoo memberitahu, "Itu pohon ajaib bisa dikatakan rumah bagi para monster. Mana yang keluar itu banyak menarik para monster. Pohon ajaib memberi mana kepada monster sebagai ganti, monster akan menjadi pelindungnya. Dan kita tidak tahu monster apa yang ada di sana. Dalam jarak 50 meter, kita harus berhati-hati. Kemungkinan monster tingkat tinggi sudah menunggu kita." Tak lama kemudian, Fran melihat monster babi yang suka mandi di lumpur. Jisoo meminta Fran dan Urushi untuk bersiap dan kalahkan monster dalam satu serangan. Fran melompat lalu menepasnya hingga menjadi 2 bagian. Namun bagi Jisoo, monster ini bukanlah monster yang kita cari. Untuk jaga-jaga, kita masukkan saja monster ini ke dalam kantong dimensi. Fran melanjutkan pemburuan monster dengan masuk ke hutan lebih dalam, karena monster yang dicari belum ditemukan. 1 jam berlalu dalam pemburuan. Fran mencoba mendekati pohon ajaib. Akhirnya monster yang dicari telah ditemukan. Monster babi taring besar surai emas, ancaman rank D. Monster ini lebih dikenal sebagai babi hutan mitos karena memiliki surai berwarna emas dan berbahaya, bahkan bisa memotong pohon yang sangat besar. Babi mitos sangat agresif terhadap musuh yang lebih kuat, namun tidak bisa melakukan hal lain selain maju terus, tidak bisa berbelok. Jisoo meminta Fran agar tidak merusaknya karena dagingnya yang kita butuhkan. Dan Urushi perlambat pergerakannya, sisanya biar kami yang mengurus. Saat Fran mempertimbangkan serangan apa yang cocok, babi tersebut menyerang.
Fran mencoba memerapat pergerakannya dengan telekinesis, namun usahanya gagal. Fran pun terkena serangannya hingga terpental sangat jauh. Fran bangkit lalu melompat ke atas, sedangkan Shiso membuat jebakan lubang dengan sihir tanahnya. Urushi muncul di hadapan babi mondar-mandir seperti menantangnya. Babi terus mengejar Urushi menerjang pohon yang menghalanginya. Pohon kecil, pohon besar semuanya tumbang. Pada saat yang tepat, Urushi melompat, babi pun terperosok ke dalam lubang jebakan. Fran melompat ke arah babi dan menusuknya tepat pada jantungnya kristal Manticore. Dengan berubah bentuk menjadi pedang kecil namun panjang, cara itu bisa mengurangi kerusakan pada babi tersebut. Menggunakan sword art level 8, lalu memusatkan energi kepada ujung pedang, itu serangan akhir yang sangat sempurna. Fran melanjutkan berburu monster sapi licik yang bisa menggunakan healing magic. Singkat cerita, Fran mendapat 2 monster sapi licik, 5 burung emas plus telurnya. Pemburuan telah selesai dan Shiso memutuskan untuk pulang. Namun sebelum itu, Shiso merasa ada perasaan aneh yang menyelimuti seluruh hutan. Monster lemah nampak gelisah, bahkan Urushi juga gelisah. Tiba-tiba peti menyambar udara terasa berat. Mana yang sangat besar terasa di dekat pohon ajaib. Fran yang menatap ke arah pohon ajaib dan melihat monster burung petir dan 3 elang badai. Burung petir tingkat ancaman B dan elang badai tingkat ancaman D. Tidak hanya itu saja, Shiso merasakan mana aneh lainnya. Saat terlihat ada seseorang yang bertarung melawan burung petir. Shiso sangat bingung entah kenapa Danger Sense dan Buying Sense-nya terpicu padahal jarak cukup jauh. Fran melihat pertarungan solo melawan kawanan burung petir. Shiso lihat itu pertarungan yang luar biasa. Dia dapat menghindari kecepatan petir. Dia pria berambut panjang berpakaian armor berwarna biru. Bagi Shiso, burung petir ancamannya level B. Tingkatannya sama dengan Agdemon yang pernah dilawannya di dungeon bawah tanah. Walaupun ancamannya sama, tapi burung petir lebih kuat dari Agdemon karena kebebasan, sedangkan Agdemon dikekang. Jika kami melawan burung petir, kemungkinan kami akan kalah. Lalu pertanyaannya, siapa pria itu? Dia sanggup bertarung melawan kawanan burung petir sendirian. Pertarungan mencapai babak akhir saat pria itu mengangkat kedua tangannya. Pada saat itulah muncul ratusan pedang di sekelilingnya. Fran bertanya, Shiso, apakah itu sihir atau skill, dan apakah pedang itu ilusi? Shiso menjawab, aku kurang yakin karena jarak terlalu jauh, analisis tidak akurat. Jika itu ilusi, tapi setiap pedang memiliki mana yang besar. Setiap pedang sekuat pedang sihir. Semua pedang melesat. Tak ada satupun monster burung yang selamat. Fran yang melihat itu, matanya dipenuhi bintang-bintang. Bagi Shiso ini akan gawat jika terus berada di sini. Shiso mengajak Fran kembali ke Bulbala lalu bersiap untuk festival. Mereka pun kembali ke kota Bulbala. Hari ini adalah hari festival pertama bulan Maret di kota Bulbala. Fran yang bersampai di Bulbala dan melihat banyak orang. Shiso lihat itu banyak orang. Shiso berkata, sepertinya mereka para petualang yang menjaga karavan. Tak lama kemudian terdengar teriakan kesakitan. Saat diperiksa, gerbong depan karavan penuh dengan anak panah yang menancap. Fran pun menolong para petualang wanita yang melawan para bandit. Para bandit berencana menangkap para wanita lalu menjualnya sebagai budak. Fran yang mendengar budak itu adalah tanda bahwa mereka musuh bebuyutan. Pria besar terlihat berdiri di barisan belakang para bandit. Shiso menganalisis. Pria itu kekuatannya lebih kuat dari yang lainnya, nampaknya dia pemimpinnya. Fran melompat dari punggung Urushi, lalu Fran memukul bos bandit. Dengan itu seketika bos bandit terkapar, pingsan. Namun tidak untuk bandit Kroco. Semuanya dibantai hingga kepalanya terputus. Fran sengaja menyisakan bos bandit karena Fran membutuhkan informasi. Fran mendekati para petualang wanita lalu menyembuhkannya di area penyembuhan massal. Para petualang wanita berterima kasih dan memperkenalkan dirinya. Mereka mengaku sebagai dirinya petualang Crimson Maiden. Terima kasih, kamu benar-benar menyelamatkan kami. Namaku Fran, aku rank D. Mereka semua terkejut, masih bocil rank D. Fran, dengan seusiamu kau sangat istimewa. Saat aku melihatmu bertarung. Saat semuanya tenang, penyiksaan dimulai. Fran menyembuhkan bos bandit, lalu ditusuk, disembuhkan lagi. Bos bandit menyerah dan akan mengatakan semuanya.
Kami sudah menangkap beberapa para warga dan kami berencana menyusup ke Pulbala, lalu menjual tangkapan menjadi budak. Orang yang sudah mendapat informasi dan berencana mengagalkan rencana itu. Dengan itu bukan berarti Bran memiliki rasa keadilan. Namun jika mendengar penjual budak, setidaknya mereka harus tewas. Kepala desa yang kerombongan Karavan, dia bertanya, "Nona muda, apa yang akan kau lakukan?" Bran menjawab, "Tentu saja aku akan pergi ke tempat persembunyian mereka." Kepala desa pun pasrah. "Baiklah nona muda, aku mengerti dan semoga beruntung." Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.